Shalom Ebenezer Family, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Bagi Bapak Ibu yang pertama kali hadir, kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung bersama dengan keluarga besar GSJA Ebenezer Surabaya. Berikut kegiatan gereja kita selama sepekan. Menyikapi pemberlakuan PPKM darurat, maka GSJA Ebenezer Surabaya meniadakan sementara ibadah onsite, baik untuk ibadah umum 1, ibadah sekolah minggu, ibadah umum 2, dan ibadah doa malam. Bapak Ibu sidang jemaat diharapkan bisa mengikuti ibadah secara online melalui channel YouTube GSJA Ebenezer Surabaya. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan dapat memberikan persembahan dan perpuluhan melalui scan QR Code atau transfer bank BCA. Rasakan dan nikmati lawatan kuasa Allah dalam ibadah live streaming GSJA Ebenezer. Ibadah umum 1 pukul 8 pagi, ibadah sekolah minggu pukul 10 pagi, ibadah umum 2 pukul 5 sore. Jangan lewatkan ibadah sekolah minggu Ebenezer Kids yang selalu hadir dengan acara-acara yang menarik dan memberkati putra-putri Bapak Ibu sidang jemaat. Youth HF Gabungan 11 DG, Selasa 3 Agustus 2021, pukul 7 malam via Zoom. Dengan pembicara Pastor Joy Rambitan. Tema Holiness and Purity. Tuhan yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari yang kita doakan dan pikirkan. Mari bergabung bersama kami dalam ibadah doa malam setiap hari Jumat pukul 7 malam, tetap berjalan secara online. Bagi Bapak Ibu sidang jemaat yang sedang mengalami permasalahan dalam rumah tangga dan rindu supaya pernikahannya kembali dipulihkan, gereja kita akan melaksanakan rekomitmen pernikahan pada hari Rabu 20 Oktober 2021, pukul 9 pagi di GSJA Ebenezer, Jalan Ambengan, nomor 2, Surabaya. Untuk keterangan lebih lanjut, Bapak Ibu bisa menghubungi kontak person yang tertera di layar. Mari mengawali hari kita dengan doa. Bapak Ibu sidang jemaat yang rindu untuk doa pagi dapat mengikuti ibadah doa pagi setiap hari Selasa sampai Sabtu pukul 5 pagi. Bapak Ibu sidang jemaat, gereja kita sedang melakukan pembangunan perluasan gedung bertingkat. Kami memohon dukungan doa dari Bapak Ibu sidang jemaat sekalian supaya pembangunan ini boleh berjalan dengan baik. Info diakonia. Bagi Bapak Ibu sidang jemaat yang ingin mengikuti penyerahan anak, baptisan air, dan pernikahan dapat menghubungi kontak person yang tertera di layar. Sekian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Untuk informasi kegiatan GSJA Ebenezer dan satelit-satelitnya dapat diakses melalui sosial media GSJA Ebenezer. Jangan lupa tetap menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Ebenezer Family, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Bagi Bapak Ibu yang pertama kali hadir, kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung bersama dengan keluarga besar GSJA Ebenezer Surabaya. Berikut kegiatan gereja kita selama sepekan. Menyikapi pemberlakuan PPKM darurat, maka GSJA Ebenezer Surabaya meniadakan sementara ibadah onsite, baik untuk ibadah umum 1, ibadah sekolah minggu, ibadah umum 2, dan ibadah doa malam. Bapak Ibu sidang jemaat diharapkan bisa mengikuti ibadah secara online melalui channel YouTube GSJA Ebenezer Surabaya. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan dapat memberikan persembahan dan perpuluhan melalui scan QR Code atau transfer bank BCA. Rasakan dan nikmati lawatan kuasa Allah dalam ibadah live streaming GSJA Ebenezer. Ibadah umum 1 pukul 8 pagi, ibadah sekolah minggu pukul 10 pagi, ibadah umum 2 pukul 5 sore. Jangan lewatkan ibadah sekolah minggu Ebenezer Kids yang selalu hadir dengan acara-acara yang menarik dan memberkati putra-putri Bapak Ibu sidang jemaat. Youth HF Gabungan 11 DG,
Selasa 3 Agustus 2021, pukul 7 malam via Zoom. Dengan pembicara Pastor Joy Rambitan. Tema Holiness and Purity. Tuhan yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari yang kita doakan dan pikirkan.
Ebenezer Family. Senang sekali kami berdua bisa kembali menyapa sidang jemaat pada ibadah sore hari ini. Perkenalkan, nama saya Adeline dan saya Septi. Sebelum mendengarkan sejumlah pengumuman selama seminggu ke depan, kami ingin menyambut sidang jemaat yang mengikuti ibadah pada sore hari ini secara live streaming. Kami mengucapkan, welcome to our home. Bagaimana kabar di sidang jemaat? Harus selalu luar biasa ya. Pastinya dong Dalin, pastinya sidang jemaat yang mengikuti ibadah pada sore hari ini tetap dalam keadaan sehat dengan penuh sukacita di kondisi dan situasi apapun. Oke, lalu nih Lin, kita ingin menyambut sidang jemaat baru nih, gimana nih? Kita susah ya C, kalau lihat kanan kiri kan nggak ada orang. Oh iya benar-benar. Kalau mencet tombol like bisa kali ya. Oh gitu ya, berarti kalau kita ingin mengetahui sidang jemaat yang baru pertama kali hadir, bisa dicek lewat like di YouTube gitu ya Linda? Iya benar. Oke, kayaknya kita cek dulu ya Linda, apakah udah mulai bertambah? Gimana gini? Kayaknya ada itu C, ada yang mencet tombol like. Itu kayaknya udah berarti menandakan ada sidang jemaat yang baru pertama kali mengikuti ibadah pada sore hari ini. Wah, puji Tuhan. Selamat bergabung dan juga selamat beribadah di GSJA Ebenezer. Kami mengucapkan welcome to our home. Baik, sekarang kita akan mendengarkan sejumlah pengumuman yang akan disampaikan melalui video. Mari kita saksikan video berikut ini. Shalom Ebenezer Family, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Bagi Bapak Ibu yang pertama kali hadir, kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung bersama dengan keluarga besar GSJA Ebenezer Surabaya. Berikut kegiatan gereja kita selama sepekan. Menyikapi pemberlakuan PPKM darurat, maka GSJA Ebenezer Surabaya meniadakan sementara ibadah onsite, baik untuk ibadah umum 1, ibadah sekolah minggu, ibadah umum 2, dan ibadah doa malam. Bapak Ibu sidang jemaat diharapkan bisa mengikuti ibadah secara online melalui channel YouTube GSJA Ebenezer Surabaya. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan dapat memberikan persembahan dan perpuluhan melalui scan QR Code atau transfer Bank BCA. Rasakan dan nikmati lawatan kuasa Allah dalam ibadah live streaming GSJA Ebenezer. Ibadah umum 1 pukul 8 pagi, ibadah sekolah minggu pukul 10 pagi, ibadah umum 2 pukul 5 sore. Jangan lewatkan ibadah sekolah minggu Ebenezer Kids yang selalu hadir dengan acara-acara yang menarik dan memberkati putra-putri Bapak Ibu sidang jemaat. Youth HF Gabungan 11 DG, Selasa 3 Agustus 2021. Pukul 7 malam via Zoom dengan pembicara Pastor Joy Rambitan. Tema Holiness and Purity. Tuhan yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari yang kita doakan dan pikirkan. Mari bergabung bersama kami dalam ibadah doa malam setiap hari Jumat pukul 7 malam. Tetap berjalan secara online. Bagi Bapak Ibu sidang jemaat yang sedang mengalami permasalahan dalam rumah tangga dan rindu supaya pernikahannya kembali dipulihkan, gereja kita akan melaksanakan rekomitmen pernikahan pada hari Rabu 20 Oktober 2021 pukul 9 pagi di GSJA Ebenezer, Jalan Ambengan nomor 2 Surabaya. Untuk keterangan lebih lanjut, Bapak Ibu bisa menghubungi kontak person yang tertera di layar. Mari mengawali hari kita dengan doa. Bapak Ibu sidang jemaat yang rindu untuk doa pagi dapat mengikuti ibadah doa pagi setiap hari Selasa sampai Sabtu pukul 5 pagi. Bapak Ibu sidang jemaat, gereja kita sedang melakukan pembangunan perluasan gedung bertingkat. Kami memohon dukungan doa dari Bapak Ibu sidang jemaat sekalian supaya pembangunan ini boleh berjalan dengan baik. Info diakonia. Bagi Bapak Ibu sidang jemaat yang ingin mengikuti penyerahan anak, baptisan air, dan pernikahan dapat menghubungi kontak person yang tertera di layar. Sekian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Untuk informasi kegiatan GSJA Ebenezer dan satelit-satelitnya dapat diakses melalui sosial media GSJA Ebenezer. Jangan lupa
tetap menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Tuhan Yesus memberkati. Baik sidang jemaat, tadi adalah beberapa pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Tanpa berlama-lama lagi ayo kita sama-sama siapkan hati kita untuk mengikuti ibadah sore hari ini. Yes, betul sekali. Baik, sebelum kita memulai ibadah pada sore hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat hari ini Tuhan, buat kebaikan-Mu Tuhan, buat kemurahan-Mu Tuhan, karena hari ini Tuhan kami bisa bersama-sama Tuhan mengikuti ibadah Tuhan secara live streaming Tuhan. Dan biarlah Tuhan ibadah hari ini Tuhan menjadi penuh dengan sukacita Tuhan, dan biarlah Engkau mengurapi setiap kami Bapa, mulai dari awal ibadah hingga akhir ibadah ini Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan buat bicara hari ini Tuhan, dan berbicara buat yang berbicara kebenaran pada sore hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama, mari kita nyanyikan jiwaku merindukan-Mu Yesus. Haleluya. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku sumber pengharapan kami yang hidup Tuhan. Mari kita bersorak-sorai itu Tuhan, karena Allah kita lah yang perkasa. Katakan amin. Katakan amin. Haleluya. Kau Allah yang perkasa dalam hidup kami Tuhan. Haleluya.
kita sama-sama katakan, bukan denganku, bukan aku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus jiwaku. Lewati badai Tuhan, lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, karena Kau Allah berkata, jika bumi ku menyembah. Senap jiwa kami Tuhan, terangi jalanku. Tuhan Allah yang berkata, hai dia Tuhan, bukan dengan kuat gagah kami Yesus, tapi karena kasih-Mu Tuhan. Bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus jiwaku. Lewati badai Tuhan, lewati badai aku ragu, karena Kau tinggal dalam. Dengan iman kami Tuhan, amin. Lambaikan tangan kita. Allah berkata, jika bumi pun menyembah, firman-Mu terangi jalanku. Dalam Tuhan Allah Raja, Allah berkata, jika bumi pun menyembah, firman-Mu terangi jalanku. Dalam Tuhan Allah yang berkuasa. Musik memuji Tuhan. Haleluya. Yesus Kaulah Tuhan. Mari kita sama-sama menyatakan, Allah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Dan firman-Mu terangi jalanku. Allah Tuhan, Allah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Dan firman-Mu terangi jalanku. Allah Tuhan, Yesus Kaulah Tuhan, Allah berkuasa. Yesus, Yesus, Allah berkuasa. Katakan Yesus Kaulah Tuhan. Amin. Allah berkuasa. Yesus, Allah berkuasa. Mari kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya, Kau Allah kami yang perkasa Tuhan. Amin. Oleh karena itu kami mau bersorak lebih lagi untuk kemuliaan nama-Mu. Haleluya, beri sorak-sorai termulia buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya, King of Majesty. Amin. You know that I love you. You know that I want to learn so much more than I have before. Sama-sama katakan. These words are from my heart. These words are
hanya bagi untuk Engkau. Amin. Kami bersyukur Tuhan. Kami sungguh bersyukur punya Allah seperti Engkau. Kami sungguh bersyukur punya Tuhan seperti Engkau Tuhan. Apapun keadaan kami Tuhan, kami masih boleh bersuka cita. Apapun keadaan kami saat ini Bapa, kami masih boleh memperoleh sukacita itu Bapa. Damai sejahtera. Sebab kami percaya hidup kami ada di dalam genggaman tangan-Mu Tuhan. Yesus. Kami tidak dapat hidup sendiri. Kami mau selalu datang kepadamu Tuhan. Penolong kami, sahabat kami. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kau penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Dulu ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Mari sama-sama kita mau katakan, Yesus, padamu ku
Teman-teman semuanya, biarlah pada sore hari ini kita mau merenungkan sejenak. Apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita? Apa yang sudah Tuhan perbuat dalam kehidupan kita? Baik itu menyenangkan hati kita ataupun tidak menyenangkan hati kita. Tapi satu hal yang perlu kita percaya, satu hal yang perlu kita pegang pada sore hari ini. Ada rencana indah di balik semua yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Amin. Ada maksud Tuhan yang indah yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Ketika kita mau menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan, kita akan melihat begitu dahsyat pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. Pada sore hari ini mari kita semua datang kepada Tuhan, membawa setiap apapun pergumulan kita, ketakutan kita, keresahan kita, atau apapun. Mungkin saat hari ini kita kosong, kita perlu Tuhan. Mari kita ambil waktu sejenak. Kita mau menghampiri tata Tuhan secara pribadi. Kita mau katakan, ini aku Tuhan, ini aku Tuhan. Hanya padamu aku berseru, hanya kepadamu aku percaya Tuhan. Kaulah sumber kuatku, kaulah pengharapanku Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Sebab tangan kuat-Mu saja Tuhan yang kami perlukan dalam kehidupan kami. Sampai akhirnya Engkau memanggil setiap kami. Haleluya. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu dan ku perlu kuasa-Mu.
menunjukkan setiamu menuntunku. Tuhan jangan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu dan ku perlu kuasa-Mu sampailah hidupku. Sampai akhir Haleluya, haleluya. Kami menaikkan ucapan syukur kami Tuhan saat sore hari ini kami bisa merasakan roh Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami. Semakin perlengkapi Tuhan ibadah kami sore hari ini dengan pemberitaan firman Tuhan. Serahkan hamba-Mu ke dalam tangan Tuhan juga buat rekan-rekan muda dan sidang jemaat yang sedang menyaksikan pesan firman Tuhan sore hari ini. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu di dalam nama Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat sore buat rekan-rekan muda yang sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya masuk di bulan Agustus ini? Apakah sudah mulai persiapan untuk mengibarkan bendera merah putih di rumah kita masing-masing? Ya, tema kita sepanjang minggu ini saya ambil judul pemulihan di masa krisis. Pemulihan di masa krisis. Apa sih arti dari pemulihan itu sendiri? Kata pemulihan itu berasal dari kata pulih, yang berarti dikembalikan pada keadaan yang seperti semula. Satu kali saudara-saudara saya ingat sebelum saya memiliki HP yang saya pegang saat ini, saya berkunjung ke rumah sebuah jemaat. Waktu itu HP yang lama itu saya taruh di saku saya, saku celana jeans saya. Lalu kemudian saat itu saya harus duduk dengan cara berlutut, kemudian terdengar suara kretek. Rekan-rekan, saya abaikan suara itu, saya pikir mungkin ada sesuatu yang lain. Lalu kemudian tanpa saya sadari sepanjang saya pulang dari kunjungan di satu rumah itu, saya kemudian pergi ke tempat-tempat lain sampai akhirnya saya pulang ke rumah, istri saya tanya, kenapa kok HP-mu sulit dihubungi? Saya berpikir ada apa dengan HP saya gitu. HP saya gak ada masalah, baik-baik saja. Coba lihatin HP-mu. Dan akhirnya HP yang lama itu saya ambil saudara-saudara dari saku celana jeans yang di depan. Dan saudara-saudara tahu apa yang terjadi? HP saya itu layarnya retak saudara-saudara. Layarnya retak. Waktu itu saya coba berpikir saya akan coba servis ke tempat servis HP. Supaya HP ini bisa pulih, bisa baik lagi. Tapi sang tukang servisnya mengeluarkan kata-kata yang benar-benar menohok hati saya ya. Ini bukan hanya layarnya yang retak Pak. Ini memorinya juga retak. Waduh gitu ya. Jadi akhirnya singkat cerita saya berpikir untuk harus cari HP yang baru lagi supaya ini sudah nggak bisa dipakai lagi gitu. Nah rekan-rekan muda yang terkasih dalam Tuhan, mengapa sebenarnya hidup kita itu perlu dipulihkan? Di dalam kitab Roma pasal 3 ayat yang ke-23 dikatakan bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Jadi saya berpikir bahwa sebenarnya Tuhan sudah menciptakan saudara dan saya dengan sebuah ciptaan yang sangat luar biasa, yang sangat sempurna dan yang paling terbaik, yaitu apa? Menurut gambar dan rupa Tuhan. Akan tetapi karena dosalah yang akhirnya membuat manusia kehilangan kemuliaan Allah. Saudara-saudara bisa bayangkan kalau misalkan saudara adalah pemilik sebuah galeri lukisan yang mahal-mahal. Dan di antara semua galeri lukisan yang mahal-mahal itu ada satu lukisan yang begitu saudara sukai. Dan nilainya sangat mahal, harganya sangat mahal. Dan saudara-saudara taruh itu lukisan yang bernilai mahal itu di lantai 1, ditaruh di tengah-tengah. Lalu tiba-tiba apa yang terjadi? Tiba-tiba ada seorang pemuda yang gak dikenal, yang gak diundang datang ke galeri saudara dengan membawa cat air dan dia mencoret-coret lukisan yang mahal itu. Kira-kira apa perasaan saudara sebagai pemilik galeri, sebagai pemilik lukisan yang benar-benar saudara jaga dengan baik? Pasti marah ya, pasti mangkel, pasti sakit hati, pasti kecewa dengan pemuda ini. Nah demikianlah juga dengan hati Tuhan saudara-saudara. Saudara-saudara dan saya adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia, ciptaan Tuhan yang paling baik.
Isi hati Tuhan, dia akan hancur hati saat melihat hidup saudara masih diikat di dalam dosa. Tuhan akan hancur hati saat hidupmu dicoret-coret oleh tabiat dosa yang masih mengikat kehidupanmu. Tuhan akan hancur hati ketika ending hidupmu adalah di dalam neraka, saudara. Karena Tuhan telah menciptakan sorga bagi saudara dan saya. Mari kita buka teks kita pada saat sore hari ini. Slide-nya belum muncul ya. Di dalam kitab 1 Samuel 22 ayat 1 bagian A. Slide-nya belum muncul nanti. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke gua Adulam, saudara-saudara. Ini peristiwa mengenai kisah Daud di gua Adulam, saudara-saudara. Daud sebagai raja yang paling berhasil di dalam memimpin bangsa Israel juga pernah alami banyak kekecewaan. Kekecewaannya apa saja? Mulai dia gak berani pulang ke Yehuda karena dia takut ada mata-mata yang akan melaporkan keberadaannya kepada Raja Saul. Mulai juga pada saat itu makan aja susah, makan aja sulit, saudara-saudara. Dia harus sampai minta makan kepada Abimelek. Dan saking bingungnya, saking putus asanya Daud di masa mudanya, dia mesti menyeberang ke perbatasan daerah yang dimana dia statusnya adalah DPO. Dicari orang banyak, dimusuhi orang banyak di daerah itu. Bahkan yang paling gila lagi, dia harus benar-benar serupa atau berpura-pura gila. Supaya apa? Supaya Raja Akis gak mengenali dia. Karena Raja Akis ini adalah rival utamanya di dalam setiap peperangan yang harus dihadapinya. And finally, di bagian teks ini, Daud melarikan diri dari Raja Akis di Gad untuk pergi ke gua Adulam, saudara-saudara. Ke gua Adulam. Nah, apa yang terjadi? Yang saya tangkap satu message di sini dalam kehidupan Daud di masa mudanya, bahwa Tuhan terkadang mengizinkan saudara dan saya berada pada keadaan yang begitu rendah, dijatuhkan sampai pada titik yang nol. Bahkan mungkin kita akan kehilangan segala-galanya. Supaya apa? Supaya kita belajar merendahkan diri dan melihat bahwa tanpa Tuhan kita bukan apa-apa. Tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Nah, kali ini slide-nya bisa dimunculkan. Slide pertama. Apa kata firman Tuhan dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11? Dikatakan di sini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara-saudara, rekan-rekan budaya terkasih, saya mau katakan dari tempat ini bahwa Allah mengetahui masa depanmu. Dan Tuhan sudah menyiapkan rencana-rencana yang terbaik dalam kehidupanmu. Tapi yang satu perlu kita tahu, itu bukan jaminan kita tidak akan luput dari penderitaan. Itu bukan jaminan kita tidak akan luput dari masa krisis. Tapi janji Tuhan adalah ya dan amin. Ia akan menyertai kita, Ia akan menjaga kita sampai selama-lamanya. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara Tuhan memulihkan kehidupan saudara dan saya? Slide bisa ditampilkan. Yang pertama, kita belajar dari pengalaman Daud di gua Adulam. Berdamailah dengan masa lalumu. Di dalam 1 Samuel 22 ayat 1b, ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Saudara-saudara, berdamai dengan masa lalu itu enggak gampang. Tidak mudah. Bahkan kalau kita mau mengingat-ingat masa lalu yang enggak menyenangkan itu rasanya sudah pahit. Gitu. Tapi apa kata firman Tuhan? Di dalam kitab Mazmur 147 ayat yang ketiga dikatakan, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Saudara-saudara, hidup ini adalah pilihan. Saudara mau terus terikat dengan masa lalu yang pahit dan penuh kekecewaan, atau saudara mau berdamai dengan masa lalu, sambil percaya bahwa ada rencana Tuhan yang indah di balik setiap peristiwa yang kita alami, saudara. Kalau saya prefer, saya akan milih yang nomor 2. Kenapa? Hidup itu sudah susah, sulit.
Kalau saudara-saudara belum berkeluarga mungkin ya masih mikir kuliah, pekerjaan, planning buat merit. Itu aja bebannya sudah berat. Apalagi harus pikul hati yang penuh kecewa. Pikul rasa kecewa, rasa marah. Itu bebannya tambah berat, tambah abot. Belum lagi beban-beban yang lain. Saya ingat satu ilustrasi cerita mengenai kerang penghasil mutiara, saudara-saudara. Tahukah saudara-saudara bahwa mutiara yang mahal harganya itu berasal dari butiran-butiran pasir yang gak diundang, tapi dia masuk ke tubuh kerang. Ya, istilahnya kalau saudara-saudara pernah ketelusep ya, ketusuk pecahan kaca yang kecil atau pecahan kayu yang kecil masuk ke dalam kulit jari saudara, entah jari tangan atau jari kaki, rasanya kan sakit. Itulah yang dirasakan oleh kerang itu. Nah, kerang itu berusaha melawan rasa sakit itu. Bukan dengan cara mengulurkan tangannya, bukan dengan cara berteriak keras pada pasir itu supaya keluar dari tubuhnya, tapi kerang itu melawan rasa sakit itu dari dalam, yaitu dengan mengeluarkan getah yang ada di perutnya. Getah itu membalut pasir tersebut sehingga mengurangi rasa sakit itu. Dan itu dilakukan selama bertahun-tahun. Sehingga apa? Sehingga terbentuklah sebuah mutiara yang cantik dan sangat mahal harganya. Apa pesan dari cerita ini, saudara? Butiran pasir itu adalah rasa sakit kita. Butiran pasir itu adalah kepedihan kita, duka cita kita, kekecewaan kita di masa lalu. Entah mungkin karena kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi akibat pandemi ini. Atau kita ditinggalkan orang-orang yang kita cintai. Gak mudah saudara kalau misalkan saya sebagai hamba Tuhan atau rekan-rekan semuanya punya rekan yang mengalami keadaan seperti ini. Kita katakan tetap kuat ya, tetap bersyukur ya, tetap percaya Yesus ya. It's okay, it's fine. Itu sebuah pesan yang memberikan kekuatan. Tapi gak gampang mau mengucap syukur dalam keadaan seperti itu. Mungkin seperti kerang mutiara itu orang-orang seperti ini perlu waktu bertahun-tahun untuk membalut luka akibat kehilangan itu. Mungkin juga nggak akan menyembuhkan karena nggak akan sembuh. Iya toh, kalau ada yang meninggal bisa balik lagi kan? Kalau balik lagi kan paling nggak yang hidup itu bingung, lari mungkin ya. Lu kok mati hidup lagi gitu. Nah, tapi izinkan di dalam momen-momen yang kehilangan seperti ini, izinkan Yesus membalut luka hati kita dari dalam, dari hati kita, secara perlahan-lahan. Nikmatilah setiap proses dari rasa sakit itu, sehingga sakit itu akan berubah menjadi mutiara-mutiara kehidupan yang mahal harganya. Mutiara-mutiara yang berupa kisah kehidupan yang bisa menyelamatkan orang lain. Yang bisa memberikan pengharapan bagi orang lain. Yang bisa membuat orang lain termotivasi untuk tetap bertahan, untuk tetap kuat saat dia ada dalam keadaan dan masalah yang sama, saudara-saudara. Jadi lalui setiap proses dengan bersyukur kepada Tuhan. Tetap kuat. Kadang-kadang ada sesuatu yang tidak bisa instan harus selesai. Perlu waktu bertahun-tahun agar dia bisa pulih. Tapi percayalah janji Tuhan. Tuhan tidak akan meninggalkan saudara dan saya yang mengalami banyak kehilangan akibat pandemi ini. Yang berikutnya, yang kedua. Slide-nya bisa ditampilkan. Membangun kesetiaan di atas keadaan yang mengecewakan dan tanpa pengharapan. 1 Samuel pasal 22 ayat yang kedua. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Wahai para pemimpin yang sedang menyaksikan streaming sore ini, paling tidak saudara yang pernah memimpin diri saudara sendiri, atau yang memimpin rumah tangga keluarga saudara sendiri, mimpin orang gampang atau enggak? Enggak gampang ya. Mimpin orang yang baik saja itu sudah susah, sulit. Apalagi mimpin 400 orang bermasalah. Saya enggak bisa bayangkan Daud itu sumpeknya seperti apa pikirannya. Tapi justru dalam keadaan seperti itulah
Tuhan memberikan dan membentuk benih kepemimpinan di dalam diri Daud yang berguna bagi masa depannya ketika dia akan diangkat sebagai raja oleh Tuhan. Saudara-saudara, Daud dibentuk Tuhan menjadi pemimpin dari 400 orang itu bukan karena Daud masalahnya paling besar. Keliru saudara kalau milih pemimpin karena ini punya masalah paling besar kita pilih dia gitu. Susah saudara, tidak seperti itu. Daud dibentuk Tuhan menjadi pemimpin bukan karena Daud adalah orang yang pasif dan gak berani melangkah maju. Saya yakin kalau saudara ada dalam sebuah instansi, ada dalam sebuah kelompok, saudara akan mikir-mikir untuk memilih dan menempatkan seorang yang akan memimpin perjalanan hidup saudara. Kalau orangnya pasif gak pernah melangkah kan susah gitu ya. Saudara tentu juga tidak akan memilih pemimpin yang berbuat biasa-biasa saja, seperlunya saja, membatasi diri saja. Karena orang-orang yang seperti ini jalan hidupnya akan stagnan. Dia nggak akan kemana-mana, dia akan terus di titik itu. Dan dia pasti orang yang sifatnya hitung-hitungan. Kalau bukan tugasnya saya say no, itu bukan urusan saya, itu bukan tugas saya. Tapi saya percaya saudara-saudara, kenapa Tuhan memilih Daud untuk memimpin 400 orang yang bermasalah ini? Karena Daud adalah orang yang sudah dilatih kesetiaannya, yang sudah dapat dipertanggungjawabkan pertanggungjawabannya pada setiap level-level tugas yang dipercayakan oleh Tuhan kepada Daud dalam kepemimpinannya, saudara-saudara. Pertanyaannya adalah, kesetiaan bagaimana yang perlu dibangun oleh seorang pemimpin? Saudara-saudara, seorang pemimpin itu bisa kecewa. Kan manusia juga toh. Bukan hanya yang dipimpin, pemimpin pun bisa kecewa. Karena apa? Karena apa yang diharapkan dengan apa yang dilakukan itu sudah maksimal banget berbuat sesuatu. Tapi hasilnya itu enggak sesuai kenyataan. Itu bisa kecewa loh. Saya coba memahami apa yang dirasakan oleh rekan-rekan kita, rekan-rekan muda kita yang harus kehilangan pekerjaan, kehilangan masa depan rumah tangga, kehilangan anak, kehilangan orang tua, kehilangan istri atau suami. Padahal mereka sudah berbuat maksimal loh. Untuk berusaha memulihkan keadaan keluarga mereka yang sakit. Sulit move on itu pasti bisa terjadi, manusiawi. Saya katakan kepada beberapa rekan yang anggota keluarganya dipanggil Tuhan karena COVID. Sekarang ini waktunya nangis. Kalau mau nangis, nangis. Kalau mau berdiam diri, berdiam diri. Kitab Pengkhotbah kan mengatakan seperti itu. Ada waktu tertawa, ada waktu menangis. Menangislah, hari ada masa-masa untuk kita menangis. Kekecewaan yang sama juga pernah dirasakan Petrus, saudara-saudara. Kalau saudara-saudara nanti baca di dalam kitab Injil Markus pasal 8 ayat 32 sampai 33, Petrus kecewa dengan statement yang dikeluarkan oleh Tuhan Yesus. Sampai-sampai Petrus harus menarik Yesus ke samping dan menegur Yesus. Waktu itu firman Tuhan mengatakan, maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Katanya, enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Petrus itu pengennya, saudara-saudara, romantismenya dengan Tuhan Yesus itu selamanya. Gitu loh. Petrus itu belum siap ditinggal Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Petrus itu belum siap untuk ditinggalin Yesus, padahal lagi masa bulan madu nih dalam pelayanan. Banyak musisat-musisat yang terjadi. Tapi Yesus mengatakan sudah saatnya anak manusia itu harus mati, menderita, dan disalibkan meninggalkan dunia ini. Slide-nya bisa ditampilkan. Apa kuncinya saudara-saudara? Markus 8 ayat 34 dikatakan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Ia harus menyangkal keinginannya. Ia harus menyangkal pengharapannya. Memikul salibnya dan mengikut aku. Saudara-saudara, kesetiaan seorang pemimpin itu dibangun di atas penundukan segala keinginan,
Segala pengharapan kepada kedaulatan Tuhan, saudara-saudara. Saudara-saudara coba bayangkan kalau misalkan saudara-saudara bekerja di sebuah instansi, atau saudara-saudara kerja kelompok di kuliah, atau saudara-saudara di dalam kehidupan keluarga rumah tangga. Gak semua atau keputusan pemimpin-pemimpin itu yang kita cocokkan, gitu kan. Misalkan pemimpin menyuruh, hari ini jangan berbuat ini. Padahal dalam hati saudara, saya lebih suka berbuat ini. Kenapa gak boleh dilakukan gitu. Tapi keputusannya itu seperti itu. Nah seperti itulah saudara-saudara dalam kehidupan kita. Kadang-kadang apa yang menjadi kedaulatan Tuhan dalam hidup kita, itu gak sesuai dengan keinginan kita. Itu gak sesuai dengan pengharapan kita. Padahal kita sudah habis-habisan berbuat sesuatu, berbuat dengan setia untuk melakukan setiap tanggung jawab yang kita lakukan. Tapi kenyataannya seperti itu, saudara-saudara. Lalu apa yang Tuhan kehendaki di dalam kondisi yang seperti ini? Ayat selanjutnya menjawab, saudara-saudara. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, yaitu Tuhan, dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Saudara-saudara yang terkasih, rekan-rekan muda dan Bapak Ibu Saudara, tidak ada sesuatu apapun di dunia ini yang bisa dibandingkan dengan apa yang dapat kita peroleh di dalam Kristus. Tuhan mau di masa-masa krisis ini, walaupun banyak kenyataan hidup gak sesuai dengan keinginan kita, kita terus berjuang mengikut Kristus. Kita terus berjuang melakukan kehendaknya. Sekalipun pekerjaan itu sulit dan mungkin masa depan di hadapan kita tampaknya suram, saudara-saudara. Saya kenal beberapa orang-orang yang saya sebut bagi saya pribadi pahlawan iman ya di masa pandemi ini. Saya kenal seorang ibu, saudara. Di tengah pandemi ini dia kena cancer ya. Dia kena kanker, tapi di sampai akhir hidupnya, dia punya kerinduan membara untuk terus memberitakan Injil, saudara. Satu kali saya dihubungi, Pak tolong bantu doa saya. Saya tahu ibu ini sakit kanker. Dan saya berpikir pasti dia minta doa untuk didoakan supaya sakit kankernya sembuh, karena dia mau kemo rencana. Tapi tidak, saudara. Dia sampaikan, Pak tolong bantu doa saya. Karena saya punya teman di samping saya juga dia sakit. Dan dia minta bantu doa karena tahu saya anak Tuhan. Dia minta doa supaya menjamah dan mendoakan lambungnya yang sakit. Saya kaget, saudara. Dia aja punya masalah, cancer, persiapan kemo, tapi dia masih mikir untuk doakan orang lain. Saya ini penyintas COVID, saudara-saudara. Saya sempat hampir 1 bulan, saya, istri dan 2 anak harus berpisah di empat tempat yang berbeda. Untuk bisa menerima kenyataan kena COVID itu aja nggak bisa instan. Untuk bisa mulai mengucap syukur dengan keadaan sakit itu juga perlu proses. Apalagi untuk bisa peduli memperhatikan keadaan penderitaan orang lain, itu juga sebuah proses. Tapi disitulah firman Tuhan mengatakan, siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, yaitu Tuhan, dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Tuhan tolong saudara, kondisi krisis hari-hari ini, kalau kita mau pulih, belajarlah juga menjadi berkat bagi orang lain. Kondisi saya sulit, Tuhan yang bertanggung jawab untuk menyelesaikannya. Dan poin yang ketiga, yang terakhir slide-nya. Andalkan Tuhan dan taati perintahnya. 1 Samuel pasal 22 ayat yang ke-5b. Dikatakan di situ, satu kalimat pendek saja. Lalu pergilah Daud dan masuk ke hutan Keret. Bukan karet ya, Keret. Semalam saya salah ketik ya, kok karet ya, saya lihat lagi Keret. Nah saudara-saudara, terkadang rasa kecewa itu bisa timbul karena kita sudah sungguh-sungguh setia, tapi masalahnya tuntunan masa depan kita nggak jelas. Inilah yang dirasakan oleh Daud saat harus menaati
suara Tuhan untuk pergi ke hutan Keret, saudara-saudara. Daud berkata, saya ini loh sudah gak punya apa-apa, saya sudah kehilangan segala-galanya, tapi kok malah saya disuruh pergi masuk ke hutan Keret. Kalau ke hutan yang lain saya tahu, tapi hutan Keret ini saya gak pernah ke sana. Tapi dia mau taat mendengar suara Tuhan melalui nabi itu. Dia berjalan dengan membawa sejuta tanda tanya mengenai masa depan hidupnya, saudara-saudara. Yang jadi bekal Daud cuma satu. Dia tahu itu adalah Tuhan yang memimpin hidupnya. Dan pastinya nama Tuhan akan dimuliakan melalui langkah kehidupannya. Ada satu kesaksian, saudara, di mana seorang pemudi, dia baru lulus sekolah bidan ya. Kalau bidan kan otomatis dia mestinya jadi bidan ya, gitu ya. Kan normalnya gitu ya. Sekolah dokter jadi dokter. Sekolah pendeta jadi pendeta, sekolah apa lagi? Sekolah hukum paling enggak jadi bekerja di dunia hukum. Nah, dia kerja, dia baru lulus di sekolah bidan dan dia berusaha mencari pekerjaan yang sesuai dengan keinginannya, passionnya. Tapi justru pada saat itu Tuhan tuntun dia untuk bekerja di bidang yang lain. Nyerempet sedikit ya. Dia akhirnya menjadi guru di sebuah sekolah anak-anak, saudara-saudara. Anak-anak kecil. Nah, berapa banyak yang mungkin saudara-saudara mengalami pengalaman seperti itu? Satu kali ada orang tanya sama saya, Kak Posma, apakah dulu punya cita-cita sebagai pendeta? Saya katakan dengan jelas dan banter, no. Saya dulu cita-citanya jadi pemain bola. Makanya saya sempat ikut SSB. Walau perut saya ini sudah agak gede gini, skillnya paling enggak masih ada lah sedikit-sedikit lah. Gocek bola. Tapi karena sudah ikut SSB gak bisa lolos, cuman mentok di tim cadangan utama saja, itu sudah bangganya luar biasa. Akhirnya saya sekolah ke yang namanya sekolah STM, sekolah teknik menengah. Dengan pengennya supaya setelah lulus dari sekolah itu, saya nikah, berkeluarga dan selesai gitu. Tapi Tuhan gak cukup sampai di situ, akhirnya Tuhan memanggil saya untuk melayani Tuhan sebagai full timer, sebagai seorang pelayan Injil Tuhan. Dan saya percaya bahwa saudara-saudara, ketika Tuhan seakan-akan membelokkan masa depan kita, justru itu menjadi anak tangga yang semakin memperlengkapi kehidupan kita ke masa depan. Kita nggak tahu ke depan gimana dengan pandemi ini. Hutan Keret atau hutan Keret apa yang saat ini Tuhan sedang arahkan untuk saudara jalani. Mungkin saudara-saudara sedang bersiap menghadapi perubahan keadaan hidup. Ya, setelah kehilangan suami, setelah kehilangan istri, aduh gimana ya rumah tanggaku ya, aduh gimana membesarkan anak-anak ya. Mungkin saudara-saudara sedang bersiap menghadapi perubahan iklim bisnis, kerja dan pembelajaran yang semakin berubah dengan dunia online, dengan kondisi yang susah ya, PHK di mana-mana. Dunia kerja makin gak jelas, dunia bisnis makin gak jelas akibat pandemik. Atau mungkin saudara-saudara sedang bergumul dengan sikap suamimu yang mulai berubah. Mulai uring-uringan, mulai marah-marah. Atau sikap pasanganmu yang mulai marah-marah di masa pandemi seperti ini. Tapi yang perlu kita sadar dan kita tahu bahwa ketika firman Tuhan masih berbicara di dalam hati saudara, dan saudara terus melakukannya setiap hari, maka saudara-saudara memastikan bahwa hidup Anda masih ada dalam pimpinan Tuhan. Jangan andalkan diri, cari dan taati kehendak Tuhan ketika kita mengarahkan hidup dalam masa depan kita. Ayat yang terakhir, Amsal 3 ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ini menjadi bekal saudara. Saat saudara akan masuk di dalam dunia yang baru dalam hidup saudara. Pekerjaan yang baru yang saudara nggak tahu harus berbuat apa. Dengarkanlah nasihat firman. Bawalah langkahmu setiap hari di dalam doa. Gunakan Alkitab sebagai penuntun kehidupanmu. Dan ikuti pimpinan Tuhan. Percayalah Tuhan akan memberkati masa depan kehidupan saudara-saudara yang terus bersandar dan berharap kepada Tuhan. Sebagai penutup, kita akan melihat sebuah video yang menggambarkan bagaimana kasih seorang ayah kepada anaknya.
Sambil video akan diputar, saya minta tim PAW bisa maju ke depan. How easy it is for us to forget what it was like when we were once family. The times we shared. How easy it is for us to forget how to love. Apa? Gimana? How easy it is for us to forget how to smile. It's easy to forget. But it's even harder not to love. Pak, Ma. Ya, berapa banyak saudara-saudara kita yang seperti digambarkan pemuda tadi, kita terperangkap di dalam kekecewaan, dengan begitu banyak kehilangan-kehilangan di masa pandemi ini. Bahkan mungkin ada di antara kita yang mengalami kelumpuhan secara ekonomi, kelumpuhan secara kesehatan, kelumpuhan di dalam pengharapan kita. Tapi satu hal yang pasti, gambaran Bapa tadi adalah gambaran Tuhan kita. Tuhan masih belum selesai dalam masa depanmu. Kalau engkau saat ini mengalami kelumpuhan, secara hati, secara semangat, secara fisik, Tuhan siap menatang engkau. Tuhan siap berjalan denganmu. Dan Tuhan siap untuk memulihkan engkau. Apa yang kau alami kini. Haleluya, kita naikkan pujian ini. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Coba
tangan Tuhan sedang merendah hidup saudara dan saya. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih. Tangan Tuhan sedang merendah hidup kita. Tangan Tuhan. Percayalah saudara-saudara, kalau engkau hari ini masih tinggal dalam kekecewaan, kalau engkau saat ini sedang ada di dalam kelumpuhan, Tuhan belum selesai dengan hidupmu. Tuhan siap menyertai engkau. Tuhan siap untuk mengangkat engkau. Dan Tuhan siap untuk memulihkan engkau. Tangan Tuhan sedang merendah. Haleluya. Tangan Tuhan sedang merendah. Haleluya. Oh, haleluya. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Sekali lagi katakan, tangan Tuhan merendah hidup kita. Angkat tanganmu, katakan, Tuhan ini hidupku Tuhan. Aku bawa segala kekecewaanku, aku bawa segala kesedihanku, aku bawa segala luka-luka hatiku. Aku mohon Tuhan, pulihkan kami Tuhan, pulihkan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Tangan Tuhan sedang merendah. Oh haleluya, oh haleluya, haleluya. Sikira bara 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 bara. Ila bara 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 bara. Glory, glory, haleluya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Oh, haleluya. Kau lihat pelangi kasih-Nya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Inna karabata kaya mase, inna karabala bala 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 sikira bala 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 bala, ya karabala bala 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 kaya mase, inna karabala bala 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 bala. Glory, glory. Tuhan jamah, Tuhan jamah Tuhan. Haleluya, haleluya. Jamah saudara-saudara kami Tuhan. Di dalam keadaan duka cita mereka, di dalam keadaan kekecewaan mereka, balut hati mereka Bapa. Sikira bara 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 bara. Glory, glory, haleluya, haleluya. Jamah Tuhan, haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau belum selesai dalam hidup kami. Tuhan akan membangkitkan kami kembali untuk menapaki hidup kami semakin pasti di dalam Tuhan. Walau di depan kami dengan pandemi ini kami akan masuk hutan keret. Sesuatu yang kami gak tahu, gak jelas. Yang kadang membuat kami takut. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau menopang, menguatkan kami. Dan Engkau memimpin kami untuk kami bisa mengalami musisat-musisat yang berkenan di hadapan Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai berbicara Tuhan.
Tapi biarlah Roh Kudus-Mu terus bekerja di dalam hati, jiwa, pikiran kami. Untuk kami terus tetap mampu bertahan melewati setiap masa-masa krisis yang kami hadapi di depan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti kami akan kasih Haleluya. Bapak Ibu, saya percaya setiap kita yang mengikuti ibadah pada saat sore hari ini diberkati oleh firman Tuhan. Banyak hal yang bisa terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan terkadang apa yang terjadi dalam kehidupan kita adalah hal-hal yang mungkin membuat kita duka, tidak mengenakan kehidupan kita, dan banyak hal yang mengecewakan kita, yang membuat kita bersedih atau kehilangan pengharapan. Saya mau katakan kepada kita pada saat sore hari ini, ketika kita tidak melihat jalannya Tuhan, ketika seolah-olah tampak segala sesuatunya menjadi gelap, ketika kita merasa kita berjalan sendiri, seolah-olah Tuhan tidak ada bagi kita. Satu hal yang kita harus tahu, ketika kita mengalami semua itu, percayalah kepada hatinya. Dia Allah yang mengasihi engkau. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan engkau. Realita yang kita harapkan, yang kita hadapi saat ini terkadang tidak sesuai dengan ekspektasi hati kita. Tapi percayalah bahwa hati Tuhan sangat mengasihi engkau. Dia sedang mengerjakan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupanmu. Dia sedang merenda suatu karya yang indah dalam kehidupan. Firman Tuhan menguatkan kita pada saat hari ini. Biarpun situasi yang terjadi saat ini, percayalah Tuhan tetap setia. Haleluya Yesus. Ku yakin kau hadir di sini. Hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku dan dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Dan kemudian engkau akan mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapakah gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku
tetaplah Allah selama-lamanya. Biarlah janji Tuhan yang kita dengar pada saat hari ini boleh menjadi kekuatan bagi kita dalam kita menjalani masa-masa sulit kehidupan ini. Ketahuilah, Tuhan tetap beserta dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan Dia sedang mengerjakan rancangan-rancangan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Rancangan yang memberikan kita masa depan, yang memberikan kepada kita pengharapan. Haleluya Yesus, terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan akan janji-Mu dalam kehidupan kami. Setiap peristiwa, setiap musim dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan sedang merenda sebuah rancangan yang indah dalam kehidupan kami. Kami berdoa saat ini ya Tuhan, jikalau ada di antara kami, saudara-saudara seiman kami, ataupun keluarga kami, ataupun jemaat Tuhan yang saat ini sedang mengikuti ibadah online, dan mereka sedang terdampak oleh karena pandemi ini. Mungkin mereka kehilangan anggota keluarga mereka. Mungkin mereka saat ini sedang isolasi mandiri. Mungkin saat ini mereka kehilangan pekerjaan, ataupun sedang mengalami kesusahan dalam bisnisnya. Tuhan, kami tetap percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat atas semua situasi. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau mengerjakan hal yang terbaik, sekalipun melalui kesulitan yang saat ini kami hadapi. Dan kami mau belajar ketika kami tidak melihat jalan-jalan-Mu. Kami mau belajar untuk kami tetap percaya kepada hati-Mu. Dan kami percaya kepada janji-janji-Mu ya Tuhan. Sebab janji-janji-Mu iya dan amin. Langit bumi boleh berlalu, tetapi firman Tuhan yang adalah janji Tuhan tidak akan pernah berlalu sebelum segala sesuatunya akan digenapi. Terima kasih ya Tuhan, berkati setiap kami ya Tuhan. Berkati apapun yang kami lakukan. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengangkat hati kita kepada Tuhan. Kita menerima berkat damai sejahtera dari Allah Bapa kita. Cinta kasih dari Tuhan dan Juru Selamat kita Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan kekuatan dari Allah Roh Kudus akan senantiasa menyertai setiap langkah kehidupan kita. Apapun yang kita kerjakan dan lakukan. Saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali untuk mengangkat kita semua yang percaya kepadanya masuk dalam kerajaan-Nya yang kekal. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima berkat-Mu dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, terima kasih telah mengikuti ibadah kami. Dan sampai jumpa dalam ibadah live streaming kami untuk minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.